Selamat pagi Pak Partono, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada salah seorang saudara kita yang ingin bertestimoni dan memang biasanya saya hadir. Kenapa saya jarang sekali muncul di Zoom? Intinya adalah regenerasi. Kemampuan menjawab harus juga dimiliki oleh para mentor kami dan itu juga membuat Anda juga terbiasa dengan terjadinya pergeseran mentor, supaya juga merasakan bahwa tiap mentor ternyata punya cara pandang yang bervariasi dan memperkaya hasanah kemampuan dalam menganalisa apa yang terjadi pada tubuh kita. Kira-kira demikian. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan mengundang salah seorang anggota kita dari angkatan berapa, Mas? 166, Pak. Pak Sigit Triwahyudi. Ini Pak Sigit banyak mencapai keberhasilan. Saya dengar dari admin, Pak. Dari Bu Niken juga saya dengar begitu. Jadi mohon diceritakan pengalamannya supaya teman-teman di sini, saudara-saudara kita, juga bisa meniru langkah-langkah dari Pak Sigit dan juga bisa mengambil hikmah bagaimana cara terbaik untuk sembuh. Baik, silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Kenalkan, nama saya Sigit Triwahyudi. Ya. Saya asli dari Kulon Progo, Jogja, Pak. Wow. Saya sudah hampir mulai tahun 94 sudah di Tangerang. Oh gitu, Pak? Ya, oh iya. Kerja saya di daerah dekat sini, jadi saya udah lama. Tapi ya sering hampir setiap bulan. Oh. Kebetulan di DOL itu juga ada 3 orang yang dari desa saya, Pak. Oh ya? Yang jadi ketua, ke Pak Sigit Sukmono, kemudian ada Bu Duni, itu satu kampung juga dengan saya, Pak. Kulon Progo itu, Pak. Iya, itu satu kampung dengan saya semua, Pak. Oh, pantas. Nama Pak Sigit. Ini saya pikir ini Pak Sigit Sukmono. Oh, bukan, ini Pak Sigit Triwahyudi. Iya. Kalau Pak Sigit Sukmono itu adik kelas SD saya. Oh, begitu. Ya. Baik, saya usia 57 tahun. Iya, Pak. Saya mengenal Mobi dari kakak ipar saya sebenarnya. Iya. Kebetulan waktu itu juga pernah diajak sharing sama Pak Eko mengenai perkembangan Mobi ke depan. Ya, betul sekali. Beliau dosen pertanian Unsri, Pak. Oh. Prof Dedi. Oh, Prof Dedi. Ya, itu kakak ipar saya, Pak. Oh, begitu, Pak. Iya. Iya, Prof Dedi di Kulon Progo emang. Iya. Iya, Pak. Jalan kakak kelas SMA saya itu. Oh, pantas. Iya. Mungkin tadi saya bisa izin share screen, Pak. Mas Freddy. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Saya boleh tahu kegiatan Bapak sehari-hari, Pak? Saya ASN, Pak. Oh, ya. Di Kementerian Pertanian, Pak. Oh, pantas dekat sama Prof Dedi. Ya, kebetulan alumni sama-sama di Jaman. Cuma beda fakultas. Oh, gitu. Bentar. Mungkin di slideshow, Pak. Slideshow. Di bagian atas slideshow, Bapak bisa mulai satu persatu. Nah. Bukan, Pak. Sebelah kiri, Pak. Bukan, ada tulisannya insert, draw, design, transition, animation, slideshow-nya, Pak. Ya, saya bukan, Pak. Baru saja, Pak. Sebelah kanan lagi. Ya. Baru sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Oh, ini ya. Ya. Nah, Bapak nanti from beginning. Oke. Oke. Mungkin langsung aja. Saya pertama kali terdeteksi itu sekitar tahun 2011-an waktu itu. Pernah periksa sekali dengan GDS waktu itu sekitar 295. Kemudian yang jadi puncaknya itu
pas Lebaran tahun kemarin 2021 itu habis Lebaran itu hampir 400-an lebih. Oh, Ya. Kemudian waktu Lebaran kan ketemu kakak saya Pak Prof Dedi itu di rumah. Dia cuma makan menunya itu ayam sama alpukat aja. Itu apa sih Mas? Saya bilang gitu. Beliau cerita, kemudian saya dikasih linknya. Udah saya di 19 Mei itu saya mendaftar lewat admin Cuanringan Mbak Ria Anggra ini ya. Kemudian diminta mengirimkan data-data seperti di samping kiri itu 189, 180, 213. Kemudian tanggal 26 Mei itu saya mendapatkan message bahwa saya diterima menjadi peserta online MOBI dengan nomor induk 166089. Kemudian mulai resminya itu 1 Juni 2022, namun sebelumnya kan saya sudah banyak berbicara dengan Mas Dedi, jadi saya dari 2 minggu sebelumnya saya sudah menjalankan PMB sama IF, Pak. wah, udah juri start, Pak. Ya, juri start saya. Jadi mentor pendampingnya Pak Mirsad Dirgantara, mudah-mudahan hadir beliau saat ini juga. Kemudian mentor penyelidik Pak Partono Hadi. Nah, ini adalah kondisi perkembangan grafik gula darah saya dari bulan Juni, Juli sampai nanti terakhir. Makanya bisa di GDP-nya itu 155-an itu karena saya curi start 2 minggu sebelumnya. Jadi awalnya teman-teman pada wow, pantesan Pak Sigit cepat mencapai 2 digit karena awalnya cuma 155, padahal saya sudah curi start duluan. Kebetulan juga akhirnya bisa pernah sih sampai di bawah 100 naik turun, tapi antara GDP sama GD2PP-nya itu masih terlalu jauh, jadi mungkin menunya itu masih belum ketemu ya. Jadi baru di 2,5 bulan berikutnya di pertengahan Agustus itu saya bisa mencapai rata-rata 2 digit. Ini setiap hari saya catat menunya apa, yang dimakan apa, dan sebagainya, sehingga saya baru bisa menemukan menu yang cocok untuk saya itu di 12 Agustusan itu baru ketemu, yaitu telur. Ternyata memang telur itu cukup signifikan untuk menurunkan gula darah. Jadi akhirnya saya tetapkan bahwa saya pakai menu tunggal, Pak. Untuk menu makan siang itu saya 8 butir telur rata-rata. Kemudian untuk sorenya saya menunya juga tetap telur. Saya bikin sop itu sekitar 4 butir telur ditambah karena untuk mencukupi nilai kalori ya yang harus 1.500 sampai lebih dari itu, makanya saya tambah dengan nilai goreng atau paru sapi goreng dan sebagainya. Akhirnya dari Agustus itu sudah mencapai 2 digit, kemudian September juga rata-rata di bawah 100. Cuma di sekitar tanggal 21 itu kebetulan ada catering di kantor itu walaupun GDP-nya sekitar 75, namun saya waktu itu memakan ikan nila berbumbu itu begitu GD2PP-nya langsung 143. GDP-nya 80-an nih, 95. Terus GD2PP-nya 143, namun di GD4PP-nya langsung 75 lagi. Wah, ini saya sudah tambah senang ini. Berarti mungkin fungsi pankreas saya juga sudah mulai ada regenerasi lah. Ya. Tetap saya pertahankan lagi sampai ke ini contoh catatan saya. Setiap bulannya saya bikin seperti ini, saya catat sampai menu yang saya makan apa, sehingga saya bisa tahu yang seperti tadi menu yang cocok untuk saya itu apa sih untuk bisa mencapai 2 digit. Jadi saya tuh siang telur ceplok 6 butir, telur dadar 2 butir, jadi sekitar 8, paru sapi goreng, sorenya juga sup telur dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan menu tersebut saya bisa mempertahankan 2 digit sampai saat ini, Pak. Kemudian ini setelah 3 bulan mengikuti MOBI, saya mencoba
melakukan tes lab itu tanggal 7 September 2022. Hasilnya itu memang waktu itu saya kaget juga, bahkan sampai pihak labnya itu menghubungi saya lagi karena saya yakin kolesterolnya mesti di atas normal. Kolesterolnya 575, dan waktu itu saya sempat berkonsultasi juga di Zoom meeting ini dengan Bu Niken dan Pak Warsono juga. Waktu itu sepertinya nggak ada apa-apa, karena yang penting nanti perbandingan antara trigliserida dengan HDL-nya masih di bawah 3. Ya, ini kebetulan perbandingan antara trigliserida dengan HDL itu 2,7, jadi masuk lah. Kemudian ureumnya 42, kreatininnya 0,83, kemudian asam uratnya 5,4, dan HbA1c-nya sudah 5,6, Pak. Waktu bulan. Dalam waktu berapa bulan? 1 bulan, Pak? 3 bulan, Pak. Dari Juni, Pak. Dari Juni sampai September. Ya. Ya, dari Juni sampai Agustus, September awal. Tapi sebelumnya memang saya belum pernah ngecek lagi. Sebelum ikut MOBI itu saya nggak pernah ke dokter, nggak pernah ngecek lab dan sebagainya. Cuma saya punya cek tes darah sendiri, begitu agak tinggi saya minum metformin dan sebagainya itu. Itu masih ada 1 dus, begitu ikut MOBI saya tumpuk aja, nggak pernah sentuh lagi, Pak. Kemudian ini yang di bulan Oktober juga masih 2 digit. Kemudian di akhir September itu, karena saya 3 bulan sudah 2 digit dengan HbA1c 5,6, saya konsultasi sama mentor Pak Mirsa dan juga Bu Niken sebagai mentor uji terbalik. Bu, bagaimana kalau saya di akhir bulan mencoba melakukan uji terbalik mandiri? Namun sebelum saya melakukan uji terbalik mandiri itu, untuk meyakinkan diri saya sendiri, saya di akhir bulan Oktober itu saya melakukan tes lab lagi, Pak. Dan di situ untuk saya nggak ngecek kolesterol total, karena yang saya lihat cuma trigliserid sama HDL aja. Itu turun jadi perbandingannya jadi 2,4, kreatininnya 0,80, kemudian asam urat 5,2, dan HbA1c-nya 5,4. Ini bagus semua nih, Pak. Ya, nah dari situ baru saya yakin bahwa saya berani melakukan uji terbalik. Dengan saya lapor, Bu, saya di akhir Oktober saya akan melakukan uji terbalik. Nanti datanya di berikutnya. Ini perkembangan GD rata-rata saya selama dari Juni sampai November ini memang dari Agustus sudah di bawah 100 dan seterusnya sampai ke itu. Kemudian juga pH darah itu juga di awal akhir Juni itu sudah 6,7, kemudian naik lagi sampai dari Juli sampai sekarang ini sudah rata-rata di atas 7,3, Pak. Jadi alhamdulillah baik. Kemudian untuk bobot berat badan ya tadinya saya sekitar 63-an, kemudian turun lagi sampai di bulan Agustus itu 57,9 ya. Jadi tapi setelah pH sama GD di bawah 100 itu relatif berat badan tidak mengalami penurunan lagi, jadi relatif stabil di 57 sekian, Pak. Jadi ternyata memang benar, jangan takut dengan melakukan PMPF, bobot akan turun drastis lagi. Nanti kalau saya lihat dari data saya, begitu gula darah itu stabil di 2 digit dan pH di atas 7, itu berat badan juga akan stabil, tidak akan turun lagi ternyata. Dan tensinya juga cukup bagus, sistolnya antara 118 sampai 122 dan bawahnya antara 79 sampai 84. Jadi tadi sebelum ikut MOBI tensi saya tinggi, Pak, 140-an, 190-an. Tapi ternyata setelah ikut MOBI memang benar apa yang dikatakan Pak Eko dan teman-teman itu, bahwa dengan melakukan PMPF dan olah napas itu akan menstabilkan tensi kita. Tensi akan stabil dengan sendirinya. Kemudian ini yang
Saya belum cerita yang anunya ya Pak ya, yang uji filter baliknya. Ini yang perkembangan sampai November, yang naik-naik ini kebetulan ini adalah yang uji filter balik saya, nanti akan saya berikan di setelah ini. Setelah uji filter balik, saya juga melakukan tes lab lagi di tanggal 1 Desember kemarin. Triglyceridanya turun dari 109 menjadi 71, kolesterolnya masih lumayan tinggi 496, namun kolesterol HDL-nya naik dari 40 menjadi 53, kemudian HbA1-nya naik sedikit sih dari 5,4 menjadi 5,6, karena ini saya sudah menu PMB+, jadi saya sudah makan sayuran sama buah Pak. Walaupun itu ternyata memang benar, dengan kita konsumsi karbo tapi terkontrol itu otomatis akan menurunkan trigliserida dan menaikkan HDL, itu memang benar ternyata. Kemudian untuk ini penyakit-penyakit saya yang sebelum dan sesudah ikut MOBI, saya itu sebelum ikut MOBI itu merasakan ngilu di bahu sebelah kiri saya itu sampai untuk nggaruk belakang aja susah sekali, sakit. Saya yang baru tahu bahwa istilahnya itu neuropatik ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Kemudian ada gatal-gatal di daerah sensitif ya, di sekitar paha dan sebagainya. Itu memang pengaruh dari gula darah yang tinggi. Kemudian setiap pagi itu pegal-pegal kaki, itu memang saya rasakan. Kemudian kalau harus baca pakai laptop ini harus pakai kacamata saya Pak tadinya. Namun setelah ikut MOBI, alhamdulillah setelah sekian lama GD stabil itu neuropatik saya sembuh sekitar 95% lah. Kalau untuk 100% sepertinya juga masih perlu proses. Kemudian pegel-pegel di kaki hilang dan gatal-gatal sudah tidak ada lagi. Kemudian untuk baca tulisan di laptop walaupun kecil pun saya masih bisa pakai tanpa kacamata sekarang Pak. Ya. Perkembangan luar biasa. Ya, itu perkembangan yang cukup saya syukuri, cukup signifikan sekali. Makanya kemarin seperti Bung Ibu Mary, Pak Sigit belum testimoni ya? Belum Bu, kalau besok testimoni siap aja Bu, saya bilang gitu. Ini juga hal yang saya alami Pak. Jadi di bulan Agustus itu ada benjolan di dekat bawah mata sebelah kiri saya itu. Sampai waktu itu saya tanyakan ke Pak Mirsa juga, Pak, ini apakah karena pengaruh saya konsumsi protein terlalu tinggi atau seperti apa ya Pak? Namun ternyata setelah berjalan waktu itu pun tanpa saya, tadinya saya udah bingung, waduh apa ini harus dioperasi dan sebagainya. Namun saya yakin dengan nanti kondisi gula darah saya yang stabil itu akan hilang dengan sendirinya. Ternyata benar. Di bulan Oktober itu kondisinya sudah mengecil seperti ini, Pak, sudah hampir kering. Dan di akhir sampai sekarang sudah mulus lagi, Pak, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi itu juga menambah keyakinan kami bahwa dengan kita menjaga PMB, IF dan OLMAF itu memang hampir semuanya bisa, ya mungkin itu juga kehendak yang kuasa juga ya. Jadi dan saya pernah mengalami di bulan Agustus itu istri saya kebetulan batuk pilek berat dan saya agak tertular juga, saya mengalami flu, demam. Namun saya tidak minum obat sama sekali, saya cuma tidur semalaman, pagi harinya saya sudah bisa sehat, segar kembali, saya bisa masuk kantor lagi Pak. Luar biasa. Tanpa saya minum obat. Luar biasa. Ya. Ternyata memang mungkin imunnya jadi lebih baik ya Pak. Jadi itu. Kemudian ini perkembangan uji filter balik. Di uji filter balik saya lakukan di tanggal 30 Oktober tahun 2022. Menunya cukup ya 4 sehat 5 sempurna lah kalau saya bilang. Sayur capcay, kemudian ada ikan nila goreng, tahu, paru goreng, buahnya mangga sama anggur, ada susu, GDP-nya 84, kemudian GD2-PP-nya 129, dan GD4-PP-nya 75. Pak, udah senang sekali nih Pak. Jadi wah,
tahap pertama saya lulus, saya laporkan ke Pak Mirsa dan Bu Niken, lanjut aja terus, kemudian uji P terbalik kedua, kebetulan ini pas saya di Jogja, wah kebetulan pas di Jogja saya ingin menikmati makanan yang khas. Pasti tongseng itu, Pak. Tongseng itu. Saya makan sate kambing sama tongseng, Pak. Karena kebetulan pas di Jogja, jadi sekalian pengen merasakan yang dulu-dulu pernah saya nikmati gitu. Oh iya. Ada susu, ada jeruk, kemudian GDP-nya 86. Nah, yang ini yang saya bikin bingung, GD2PP cuma 60. Juga aneh ini. Cuma 60 itu luar biasa itu. Ya, Mas GD4PP-nya 82 kalau nggak salah, 81. Dan ini sempat saya nanya ke mentor juga Pak Mirsa, Pak ini gimana Pak yang GD2PP saya kok malah lebih rendah dari GDP-nya. Balik ini. Ya, ini bukan fit terbalik, tapi beneran kali ini. Kemudian saya diskusi dengan teman-teman, kebetulan saya kan ikut chapter Mobi Banten juga, saya diskusi dengan Pak Freddy Darmawan, coba Bapak konsul dengan mentor penyelia Pak Partono, kemudian saya japri Pak Partono, saya dapat penjelasan bahwa untuk daging itu kan kemungkinan dicernanya lebih lama dari makanan yang lain, jadi kemungkinan pas mengukur GD2PP-nya itu belum tercerna sempurna sehingga gula darah itu belum menunjukkan yang sebenarnya dari kenaikan gula darah. Jadi terus gimana Pak? Ini apakah saya lanjut untuk uji terbalik? Lanjut aja katanya gitu ya. Jadi saya di GD2P di UV terbalik kedua hasilnya seperti itu. Tapi kan GD4PP-nya langsung udah kembali di bawah GDP malah jadinya udah lanjut. Kemudian di uji V terbalik ketiganya menu saya nasi rames, lauknya ada sate, ada ayam goreng, tahu bacem, tempe bacem, sama sayur oseng, buahnya mau apel. Itu GDP 89, GD2PP-nya 137 dan GD4PP-nya 85. Jadi masih sesuai dengan SOP-nya Mobi, jadi masih saya laporkan lulus. Kemudian yang keempatnya ini menunya tambah lengkap lagi. Ini saya udah sekalian aja yang keempat menunya saya beratin lagi. Saya ingin melihat banyak ini. Menunya nasi, kemudian ada lalapan, labu siam rebus, kemudian ada itu sayuran, rendang 2 potong. Kemudian ada apa namanya kentang itu yang dibikin itu. Kemudian ada tempe mendoan, masih tambah sayur capcay, kemudian buahnya apel, ada susu juga. Dan GDP-nya 88, GD2PP-nya 153, ini limit karena kan untuk uji terbalik itu kan maksimal 160 ya. Tapi masih lulus. Kemudian GD4PP-nya 81, sudah berarti lengkap, saya sudah 4 kali uji terbalik. Kemudian saya laporkan ke Pak Mirsa sebagai mentor pendamping dan Bu Niken sebagai mentor pendamping untuk uji terbalik. Alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan setelah lulus pun saya rasanya kok tidak tega memasukkan makanan yang karbo ke dalam perut saya, jadi ke mulut saya. Jadi saya itu merasa seperti sayang banget perjuangan saya selama ini kalau saya makannya tidak terkontrol lagi gitu loh. Alangkah perjuangan yang selama ini saya rasakan dari dari DM yang sudah sekian lama sekarang bisa berhasil kok akan sia-sia kalau saya tidak mengontrol pola makan saya. Betul. Jadi saya PMB plus itu pun tidak full seminggu saya PMB plus, bahkan untuk 3 hari belakangan ini saya PMB IF full PMB IF lagi Pak, karena ingin menjaga gula darah stabil di bawah 100.
Iya. Dan bobot saya setelah uji terbalik itu sekarang antara 58 sampai 59, jadi udah naik lagi. Udahlah, saya pinginnya bobot segitu saja lah, yang terlalu. Tinggi berapa? Karena ukuran celana saya tadinya 34, sekarang jadi 31, 32. Jadi kalau nanti saya gemuk lagi, sayang banget sih celana-celana saya yang udah beli baru ternyata kan yang lama udah nggak bisa dipakai semua, Pak. Iya Pak. Akhirnya saya ya udahlah, saya menjaga pola makan sesuai dengan rekomendasi dari MOBI, 20% karbo, 80% protein itu tetap saya jaga. Harapannya nanti mudah-mudahan ya bisa sembuh paripurnanya itu semakin sempurna mudah-mudahan. Jadi kan kalau istilah anak dokter, kalau DM itu tidak bisa diobati, ternyata dengan MOBI pun kan kita bisa mencapai hasil yang bisa dinyatakan sembuh gitu loh. Jadi ya udah, alhamdulillah banget. Ini perbandingan hasil uji lab sebelum dan setelah tadi, yang walaupun tadi sudah saya sampaikan, ternyata setelah uji terbalik dengan PMB Plus itu memang akan menurunkan trigliserida dan menaikkan HDL, kolesterol HDL-nya, dan kolesterolnya juga turun. Saya tetap yakin walaupun kolesterol tinggi, yang penting kolesterol itu bukan kolesterol di ini, yang penting kolesterol darah tapi bukan di jaringan, jadi tidak akan menjadikan penumpukan kolesterol di jaringan tubuh, sehingga tidak akan menyebabkan penyumbatan dan sebagainya. Itu karena saya beberapa kali ngikutin Instagramnya Dr. Henry itu, yang dia juga ternyata menyarankan hal-hal seperti itu. Jadi ternyata benar, dengan kita menjaga pola PMB plus ya, PMB tapi masih ada karbonya sedikit, itu akan bisa menyebabkan trigliserida maupun HDL-nya tinggi. Jadi setelah PMB itu rasio trigliserida bandingan HDL tinggal 1,3, Pak. Tadinya dari 2,7 ke 1,3. Pak. Apalagi nanti bisa di bawah 1 kan, itu lebih bagus lagi. Bagus sekali. Ya. Mungkin terima kasih ke Pak Eko sebagai founder MOBI, kemudian Pak Baton Hadi sebagai mentor penyelia, dan mentor-mentor yang lain, Pak Mirsa Dirgantara utamanya sebagai mentor pendamping yang setiap saat kalau ada masalah saya selalu menghubungi beliau. Kemudian teman-teman Dol 166, koordinator dan ketua Dol 3 ini yang tempat kita saling berargumen, saling jadi Pak Eko sendiri tahulah kalau di Dol 13. Ya, Pak. Kadang-kadang diskusinya sampai kalau yang tidak tahan mungkin akan GNG naik. Jadi tapi saya senang saya mengikuti di diskusinya Pak Jonya, Pak Sila, Bu Ratna, Bu Dani, Bu Fitri dan sebagainya. Ya, itu grup ketua yang seru itu. Ya, seru. Grup ketua 3 itu seru. Karena kadang-kadang saya harus ikut juga di situ. Ya, sampai Pak Eko dibilang turun gunung dengan pendapat-pendapat teman-teman yang kadang-kadang ekstrim, kadang-kadang ya, pedes-pedes di sana, Pak. Tapi saya senang di grup 3, ketua kelompok 3 ini karena membuka wawasan saya juga. Ya, kadang-kadang harus ini harus saya dapatkan informasi ini ya. Saya punya literasinya, Pak. Iya. Jadi memicu. Jadi nambah banyak ilmu, banyak inilah sebenarnya di grup itu yang memang seharian itu paling ramai di grup itu. Dan Bu Niken juga sebagai mentor UGT yang selalu menyemangati, bahkan kemarin dia membikinkan video untuk saya, Pak, yang rentan kreatornya Bu Arum. Iya. Dan terima kasih kepada admin MOBI yang sudah mendampingi dengan sabar peserta-peserta yang kadang-kadang riwil, kadang-kadang yang aneh-aneh dan sebagainya, dengan tetap sabar mendampingi kita sampai akhirnya bisa selesai sampai paripurna di program MOBI ini. Mungkin itu Pak, atau mungkin bisa saya ini videonya. Iya, dari Bu Arum ya.
Kemudian Pak Eko, apa yang bisa saya sharingkan untuk saat ini? Mudah-mudahan sedikit yang bisa sampaikan, mungkin ada bisa menginspirasi teman-teman yang masih ragu, masih belum bisa, kok kenapa saya sudah ikut berbulan-bulan masih di atas 100 dan sebagainya. Mudah-mudahan hari lagi Pak Eko. Justru yang saya ingin ketahui begini Pak, ini terjadi pada semua orang yang ingin mengetahui Mobi, apa itu Mobi, bagaimana Mobi dan sebagainya. Bagaimana sih pendapat Bapak waktu pertama kali mengenal Mobi dan apa prasangka Bapak yang muncul? Ini kan dokter selalu mengatakan diabetes nggak bisa sembuh Pak. Ya, kalau saya dari awal diperkenalkan sama kakak saya itu kan, saya memang terus mencari-cari juga ya Pak. Tapi saya pikir ini hal yang logis, karena yang jelas sebelum ikut Mobi itu saya juga sudah mengurangi asupan karbo, nasi sudah saya kurangi sebenarnya. Tapi kenapa tidak bisa di bawah 150 pun tidak bisa gitu loh. Oh begitu. Ya, jadi apalagi kakak saya yang seorang guru besar ikut, maksud saya sebagai adiknya juga dia yakin. Jadi saya yakin, dan kalau saya sudah yakin biasanya saya lurus Pak, saya tetap mengikuti apa yang dan seperti yang dibilang Pak Eko, akan saya kosongkan gelas, saya akan mengikuti program ini secara benar. Saya tidak pernah chatting memang Pak, saya tidak pernah chatting. Memang saya lihat Pak ada 3 kelompok pembelajar, kelompok orang yang mempelajari Mobi ini, yang teachable sekali, disiplin sekali. Biasanya mereka mendapatkan mengosongkan gelasnya itu biasanya dapat sehatnya, sembuhnya cepat sekali. Tapi apabila ada orang yang memperbandingkan kemudian mencoba-coba ini bohong ini teorinya segala macam, biasanya akan sulit sekali untuk mendapat kesehatan. Kesembuhan itu sulit sekali. Ya, betul Pak Eko. Kalau orang yang setengah-setengah, jajal dapat juga setengah-setengah Pak. Ya. Jadi teachable di mana karena sudah terbukti pada ribuan orang Pak. Ya. Kalau ini sudah terjadi pada mereka, kenapa tidak terjadi pada kita? Pasti bisa. Itu intinya di situ Pak Eko. Jadi kalau kita memang sudah meyakini ya harus konsekuen dengan apa pilihan kita gitu loh. Betul, jadi, betul sekali. Disiplin, kemudian mengikuti apa yang dianjurkan, dan istiqomah harus tetap, memang itu ya. Karena kan intinya bahwa niat kita ingin sembuh, jadi apapun yang programnya ya harus diikuti. Kalau misalnya ada yang diskusi teman-teman itu kan, wah saya yang penting stabil, makan ini, karena kan takut kolesterol tinggi dan sebagainya ya seperti itu akhirnya, gitu. Nggak bakalan bisa tercapai istilahnya UJV terbalik pun ya nggak tahu kapan nanti akan bisa tercapai. Lalu bagaimana dengan pendapat Pak Sigit? Saya lihat sepertinya Pak Sigit mungkin seorang analis atau presentator atau apapun namanya, peneliti ya. Saya lihat rapi sekali Pak untuk menyampaikan data ya. Enggak, latar belakang itu Pak? Saya kebetulan fungsional saya dulu Prekayasa Pak. Oh pantas. Ya, bagaimana tanggapan dengan materi-materi yang diberikan dari hari pertama sampai 30 Pak? Kalau materi cukup bagus Pak, tinggal komprehensif ya, dari awal sampai ke akhir, SOP juga cukup bagus. Tinggal bagaimana kita melaksanakan saja sebenarnya. Terima kasih banyak Pak. Mas Freddy, masih ada Bu Niken, ada Pak Mirza, ada Mbak Ria kah? Mas Freddy? Mbak Ria nggak ada yang lain kan Dok? Oke. Pak Mirza ada. Pak Mirza. Pak, saya besok mau testimoni Bapak hadir ya. Bu Niken, terima kasih Bu Niken atas supportnya Bu Niken. Pak Mirza. Pasti terharu Pak ya? Terharu Pak. Aja terharu itu Pak. Selamat Pak Sigit, selamat. Terima kasih Bu Niken. Ya, Pak Mirza silakan berikan tanggapan Bu Niken. Mungkin satu persatu silakan dari Pak Mirza kemudian Bu Niken menghadapi
keberhasilan dari Pak Sigit. Silakan Pak. Saya dulu Pak. Ya, Atau Bu silakan. Niken? Oke, terima kasih Pak Eko. Yang pertama ya memang syukur alhamdulillah ya, karena ini semua sebetulnya saya cuma mendampingi, membuka wawasan dan memberikan arahan. Selanjutnya memang kembali kepada Pak Sigit yang memang secara gigih berupaya untuk sembuh dari diabetes mengikuti program MOBI. Dalam case ini saya melihat Pak Sigit believing is saying ya. Percaya dulu baru melihat. Karena banyak orang baik itu di anggota ataupun bukan, saying is believing. Lihat dulu baru percaya. Nah Pak Sigit sebaliknya, believing is saying. Percaya dulu baru lihat, dan itu jadi kunci. Saya selalu katakan ada 3 mantra saya. Yang pertama, jangan makan gajah dalam sehari. Jadi Pak Sigit mengikuti semua pola-pola itu dengan benar dan terstruktur. Tidak terburu-buru, tidak mengejar target dalam waktu singkat, dan akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua adalah perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi saya yakin sekali kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga tidak akan tidak akan main-main ya, tidak akan sederhana. Yang pasti perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang ketiga, yang seperti tadi disampaikan Pak Sigit ya, kita pasti bisa. Semua orang, semua anggota MOBI, apabila bisa belajar secara terstruktur dan meyakini dengan berjuang dengan sungguh-sungguh, maka akan berhasil, akan bisa. Selamat untuk Pak Sigit. Terima kasih Pak Mirza. Dan saya prinsipnya untuk EF itu saya nggak ngoyo Pak. Saya selalu EF 16 jam Pak, nggak pernah lebih. Kecuali hari Jumat, kalau hari Jumat bisa 18 jam. Tapi kalau yang hari-hari biasanya saya nggak ngoyo, saya 16 jam, jam 12 saya udah harus buka. Ya, karena dalam beberapa case tertentu, untuk EF lebih dari 16 jam yang terjadi malah bukan turun Pak, malah naik akibat gluconeogenesis. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman yang mencoba untuk lebih panjang, boleh silakan, tapi setelah jam 12 harus 2 jam sekali cek gula darah dan cek tensi. Saya juga pernah mengalami waktu itu mencoba 16/8 hasilnya bagus. Waktu saya coba 23/1, 23 jam puasa dan 1 jam jendela makan, yang terjadi kemudian 2 hari terakhir dari eksperimen saya selama 1 minggu, yang terjadi adalah blackout Pak. Jadi gelap gitu ya, jadi hilang kesadaran sesaat, mungkin karena tensi darah saya terlalu rendah, sementara gula darah saya tinggi. Gitu Pak. Jadi tiap orang memang harus trial and error. Bagaimana kondisi tubuh masing-masing. Jadi tidak otomatis makin panjang puasa akan makin turun gula darah. Itu yang saya alami dengan eksperimen sebelumnya. Begitu Pak. Ya, betul kan, memang seperti yang dibilang Pak Eko, kita harus bisa jadi dokter diri sendiri, itu yang benar. Kita yang tahu diri kita sendiri, jadi ya kita yang paling paham tentang kondisi kita. Betul Pak, betul sekali, betul sekali. Selamat ya untuk Pak Sigit. Terima kasih Pak Mirza. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa jadi penyemangat di DOL 166, karena DOL 166 baru saya sendiri Pak. Kebetulan saya ketuanya, jadi saya harus menunjukkan contoh yang baik kepada teman-teman. Semangati terus Pak. Iya. Silakan, ada anggota DOL 166 yang ingin japri, ingin apa, monggo. Saya selalu terbuka untuk menjawab semua pertanyaan. Iya. Begitu Pak. Monggo sekarang, makasih banyak Pak Mirza. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih untuk semua upayanya. Sudah menampakkan hasil Pak. Tentu semangat bagi para mentor untuk berbagi pengetahuan, berbagi kebaikan pada banyak orang yang menderita diabetes. Terima kasih banyak Pak. Bu Niken silakan diberikan pesan dan pesan untuk Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Ya, Selamat, saya hanya bisa memberikan selamat perjuangan yang tidak akan sia-sia, karena Pak Sigit itu betul-betul disiplin, tekun, jadi aturan-aturan semua dipenuhi, bahkan sampai nyuri start ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada peserta yang lain, terutama di DOL 166,
dan khususnya semua peserta yang ikut di MOBI ini agar cepat sehat, sembuh secara alami. Sebetulnya saya jadi ingat tadi Bapak bilang kakak ipar dengan Pak Dedi, sedangkan Pak Dedi yang duluan malah belum testimoni, Pak. Belum, tapi Mungkin dia udah UVT, Bu, tapi belum testimoni. iya, Udah belum testimoni. diajak sharing Beliau, sama Pak Eko waktu itu, saya juga iya, mengikuti. beliau sudah duluan, Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nanti kita jadwalkan begitu, Pak. Sekali lagi selamat Pak Sigit. Semoga tetap catatan 20% karbo, 80% protein tetap dijaga. Itu sudah jadi habit, Bu. Saya tidak ingin ibu saya tercemar lagi, Bu, karena udah Ya. Tercemar lagi. Terima lama kasih. sakit. Dan Apalagi saya ya, tetap IF itu saya sampai sekarang nggak pernah berhenti, Bu, tetap IF saya. iya, apalagi Bapak sebagai ketua, jadi ini memang semua ketua sudah kami panggilin Pak untuk saya japri satu persatu untuk memberi contoh kepada anggotanya Pak. Mudah-mudahan berhasil Pak. Terima kasih, terima kasih. Sama Bu Niken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Niken. Pak Partono ada pesan-pesan Pak untuk Pak Sigit? Biar Pak Sigitnya nggak kejeblos lagi masuk ke diabetes lagi. Pak Partono ada nggak nih? Saya Pak Partono, Pak, PMB plus makan karbo nasi paling seminggu sekali, kalau itu pun kalau saya pengen aja. Iya, iya, Pak Sigit selamat ya. Pesan dari saya sih sebetulnya sudah dilakukan sama Pak Sigit ya. PMB plus tadi ya. Iya, Iya, udah bagus Pak. Statement Pak Partono itu, jadi saya catat terus Pak. Iya, pokoknya kita jangan lupa diri aja kalau udah sembuh gitu aja Pak. Iya, Pak. Saya juga masih PMB dan IF Pak, saya juga sama. Cuman ya seperti Bapak, Sabtu Minggu saya nggak IF, nggak PMB. Tapi Senin sampai Jumat saya IF PMB. Itu aja jaganya sih saya. Iya, sama Pak. Saya kalau Senin sampai Jumat bawa bekal dari rumah tetap Pak. Bagus, Pak. Ya gitu Bahkan, aja Pak. kalau ada acara rapat di luar pun saya selalu bawa bekal. Yang lainnya makan di itu saya ngeluarin bekal saya sendiri Pak. Apapun yang mau dibilang sama mereka terserah ya bilang gitu. Kalau saya nggak mau pusing Pak, saya daripada bawa bekal-bekal berat udah saya IF aja udah beres sampai jam 6 sore pulang baru makan. 16 jam itu tadi Pak. Oke Pak Sigit, apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada teman-teman atau pada orang-orang di luaran sana yang masih menderita diabetes dan teman-teman yang sedang bergerak menuju sembuh? Ada pesan? Intinya kalau kita sudah menetapkan pilihan ya harus konsekuen dengan apa pilihan kita, karena targetnya kan harus sembuh, ingin sembuh. Ya ikuti semua aturan SOP yang ada di MOBI, ikuti saja, nggak usah terlalu banyak mikir kanan kiri, lurus saja, karena itu sudah terbukti yang bisa menyembuhkan beratus-ratus ribu orang, sudah banyak testimoni, jadi ya apa yang dipikir lagi jadi. Terima kasih banyak Pak. Ya kalau sudah pilihannya itu yaitu kemudian harus bisa mengenali diri sendiri, pola makan apa yang cocok, dan itu yang harus diikuti gitu aja Pak. Nggak usah banyak ini yang dipikirkan. Ya. Dan sudah terbukti, sudah banyak yang kesembuhan itu nyata gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit untuk saya yang terima kasih sekali udah kenal MOBI, kenal Pak Eko, Pak Partono dan sebagainya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum bisa mencapai di bawah 100 ya memang harus sabar, tekun, dan jangan banyak aneh-aneh tadi itu. Jadi harus yang jalur lurus lah gitu aja. Iya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit. Sama-sama Pak Eko. Mudah-mudahan memberi semangat, dorongan spirit bagi teman-teman untuk bergerak sama, menjadi sembuh, menjadi sehat kembali seperti sedia kala Pak. Saya juga kebetulan kan adik ipar itu sama kakak ipar itu ada yang DB juga di Jogja.
namun saya kasih info, namun mereka mungkin belum mengikuti, tapi untuk PMP sama IF mereka sudah melakukan, tapi belum daftar ke MOBI, ya udah nggak masalah, yang penting ilmu untuk PMP dan IF itu mereka sudah mengikuti, harapannya ya paling nggak bisa terkontrol gula darahnya untuk sementara itu. Ya, jadi memang keberadaan para mentor itu Pak, jadi begini Pak, dari selama ini bertahun-tahun saya melihat di internet Pak, jarang ada suatu komunitas atau institusi yang memberi pelatihan sampai ke masalah pribadi mereka. Jadi mendekat ke arah masalah privat mereka. Di mana mentor itu terkesan mengintervensi kita. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa agar orang yang ikut program ini terjaga terus sampai tujuannya sampai. Kalau andai kata Bapak lihat, jarang ya kita melihat ada suatu pelatihan yang sebangun seiring dengan cara kita, Pak. Nah, cara kita agak sedikit mengintervensi, harapannya adalah jangan sampai seorang anggota itu kemudian dianggap kita main-main, kita serius, pengen membantu orang. Saya melihat dari beberapa grup lain, Pak, grup luar sebenarnya. Grup luar di mana sebagian anggota kita yang biasanya ada yang barisan sakit hati dan juga mungkin barisan-barisan yang juga mereka ingin mendapatkan pengetahuan dari grup lain, grup sebelah. Itu mereka mengadakan memberikan statement cukup menarik, yaitu mentor-mentor di sana keras loh. MOBI itu mentornya keras, disiplin banget. Ya pada saat sebagian menanyakan ke saya, ya wajar karena kami tidak hanya ingin memberikan pengetahuan saja, tapi menjaga pikirannya agar konsisten. Begitu Pak. Sigit. Yaitu semangat kami untuk berbagi. Baik, ya. Pak Sigit, terima kasih banyak untuk sama-sama Pak Tono. Pak Tono, terima kasih banyak. Ya, Pak Mirza, Bu Niken, terima kasih banyak untuk dukungannya, spiritnya, supportnya pada Pak Sigit. Terima kasih untuk semuanya sehingga kita bisa berbagi pada banyak orang. Baik, terima kasih. Saya serahkan acara ke Mas Freddy.